Ya, namanya juga nenek-nenek bingung. Segitunya ya. Cukup ya. Aduh, Mama Ina Oh, karena waktunya mepet nih. Aku pengen ngobrol ah, tentang prestasinya Mama Ina dan kesibukan sekarang dan planning single mungkin atau apa? ya, boleh. Boleh. Kita bisa Lagi mulai ya? boleh, Oke, silakan. sebentar. Peluk diriku, peluk-peluk diriku, cium pipiku, cium-cium pipiku, bila kau cinta padaku, katakan cinta. Langsung Halo deket nggak sih? Mama Ina, idolaku, diva superstar lah. Oh, hai, Diva di atas hai. diva ini. Serem banget sih. Apa kabar Mama Ina? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik. Baik. Mama Ina cerita dong tentang karirnya, juara apa aja. Aku inget, aku melangkah lagi. Salamku untuknya, burung camar. Yes. Apalagi tuh? Satu nada dalam cinta. Barengan burung camar bukan tahunnya? Lain dong. Tapi kan beda. Satu dalam dari cinta di Singapura. Kalau Burung Camar di Tokyo kan. Oh Ini gitu. Tapi di kan kasetnya satu dia ya. oh nggak salah ya. Coca-Cola tuh. Terus ada juga Begitulah Cinta yang duet sama Harvey. Harvey itu keren banget tuh. Itu duet abadi Hmm, ya. lagu. Seindahnya dunia fana dan seramanya surga, tetap bagai neraka tanpamu, begitulah cinta. Almarhum tuh yang bikin. Iya, Udi Agam. Bener. Abis itu dirilis lagi sama dia sama Alma bareng. Betul, betul. Ada ya? Aku nggak tahu malah. Dia duet sama Alma. Tapi Oh, oke, zaman mereka boleh. masih pacaran. Ya. Nah, Mama Ina sekarang selain itu apa lagi juaraan yang lain? Itu doang ya. Apa ya? Aku Sebenarnya melangkah kan lagi yang the best banget dulu tuh ya. mamanya kan ya aku lagi bersama Satu Dalam Hati Cinta, Begitulah Cinta, kemudian apa lagi ya? Begitulah Sih itu cinta sih. waktu itu duet Yang dong sama lain-lain Harvey enggak. di festivalnya. Iya betul. Ikut di dalam Hmm, festival itu, festival. luar biasa, luar biasa. Dan single terakhir aku udah Mama Ina yang ini. Mama Ina yang sama si bule tuh. Pegang tanganku. Aku lihat di sini ada bule ya. Bapak, are you bule? Do you understand Indonesia? No. Kesian banget ya. I really pity you. You don't understand what I sing. Huh? You come because of me. Oh my goodness. Thank you for coming. Okay. You don't know the song. Everybody know the song. Now, you know cium pipiku? The meaning of cium pipiku? Yes? Yes? Cium pipiku, that means kiss my dick. Oke. Ya, konsekuen ya. Konsekuensi. Oke, thank you so much. Thank you. Oke, pegang tanganku, pegang tanganku, rayulah daku, rayu-rayulah daku, bila kau sayang padaku, katakan sayang. Konser. Denganku. Oh iya. Aku ada di situ. Nah, ada di situ ya? Iya. Untung aku Oh. bukan bule, kalau nggak aku kena ke atas juga tuh.
Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Sebelum pandemi sih, 2 tahun 3 tahun sebelum pandemi lah. Yang acaranya di mana nih, yang di Balai Kartini bukan? Iya, aha, aha. Yang Kartini jadi Emerald ya. Itu Ya, konser aku yang Emerald. Iya, iya betul betul. iya Itu benar-benar. Hedi Yunus tuh yang bikin. Kolam ikan, Iya. bareng kolam ikan deh. Kolam ikan. Kalau kolam ikan berarti yang di Balai Sudirman. Ah, Oh yang ya, Balai Sudirman, Balai Sarbini Sarbini. kok salah ya. Balai Sarbini ya betul betul. Balai Sarbini. Nah, Ah, maksudnya itu yang Balai Kartini yang sebelumnya lagi. ya, aku nontonnya di Sarbini. Oh yang di Sarbini ya. Oh Aha. yang ya aku ada duet juga kalau nggak salah sama siapa ya kemarin ya, sama kan sama tunggu, duetnya sama Hedi ya, Hedi Yunus ya, Ya, ada aha, Hedi sama ya Hedi. kan. Kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata, pelukan asmara melupakan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata. Ngomong-ngomong duet sama Ina, untuk yang single atau album dulu selain sama Harvey juga sama siapa lagi? Sama Uta pernah. Kalau duet, duet sebenarnya gini, kalau duet sebenarnya aku banyak sebagai di beberapa album ya, di beberapa albumnya orang lain. Jadi aku sebagai apa namanya, featuring lah, Aha. sebagai bintang tamu mereka di beberapa album. Misalnya seperti ada dulu yang orang Sukabumi, Gloria Gladi, terus kemudian ada lagi, ya Allah, mana lagi ya, udah lama ya kita ya, itu kan 30 tahun yang lalu, 40 Ya. Dan sampai sekarang masih hits udah beberapa generasi ya. Salut loh Mama Ina ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang di sini kan kita bisa garis bawahi benar bahwa ternyata seni itu nggak ada hubungannya sama umur, saya. Ya, Iya kan? Jadi satu contoh misalnya ya, aku ada sekarang anak-anak yang ngumpul namanya Mina Fans. aha. Nah, mereka tuh, you know what? Mereka ada yang masih SMA. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sampai yang umur 34 tuh ada. Heran juga gitu, mereka tuh bisa, ini ternyata memang ada keuntungannya juga, apa, dunia maya ini ya, yang membuat, anak-anak itu juga jadi mereka bisa, misalnya contoh salah satu fansnya Mamaina nih, dia ngeliat film, Susana, Ya. oke, dia denger lagunya Mamaina kan yang Selamat Malam. Mhm. Malam ini sunyi sepi, kau tak lena dalam mimpi. I love this. Vina Panduwinata yang nyanyi. Dia langsung searching Vina Panduwinata lagunya apa aja. Jadi dia bukan yang model karena ibunya atau bapaknya atau omanya, bukan. Tapi karena memang dia nyari gitu. Kan banyak yang mereka jadi suka itu karena misalnya orang tuanya dengerin tiap hari dulunya, jadi apa dia nyangkut lah di otaknya, yang ada jadi memorize-nya tuh Aha, aha. lagu-lagu ini. Enggak, ini anak memang dia cari Vina Panduwinata lagunya apa aja sih, karena aku suka lagu ini gitu. Mhm. Masih SMA loh, Bener. kaget-kaget ah, Aha. sumpah. Dan aku juga di rumah juga ngalamin. Aku punya anak usia 21 tahun. Zamannya dia bayi, mungkin aku sering setel lagu-lagunya Mama Ina ya. Dia bayi mungkin belum ngerti banget lah. Tahu sekarang dia suka lagu Dua Anak Manusia Dilanda Cinta. Oh, Kok bisa denger, kok bisa kenal? iya. Aha. Jadi itu dia. Jadi kalau saya
kalau aku tuh pelajarin kayaknya ya, kita coba, aku mencoba untuk ini ke diri sendiri. Aha. Kenapa aku kok bisa lagu ada "Tarare darata" itu kan zaman dulu banget ya, dan nggak terutak-utak kali, sampai sekarang juga mungkin agak jarang dengerin, tapi itu nempel di sini. Itu nempel karena di saat aku masih kecil, aku dengerin itu melulu gitu. Berdasarkan pengalaman, makanya aku sekarang ngerti banget. Berdasarkan pengalaman, ternyata eh, otak manusia itu menangkap sesuatu dan menyimpan sampai dia tua, Ya, sampai dia umur berapapun. Jadi walaupun nggak semuanya bisa ya, nempel, tapi ada beberapa mungkin pada saat kecil itu dia berkesan. Pasti hal-hal yang berkesan itu yang akan nempel, ya. ya. Makanya Mamina tuh sangat sangat apa ya, setuju bila kita itu bersama anak kecil nggak boleh kasar ngomongnya, nggak boleh menanamkan kekasaran, menanamkan sesuatu yang buruk, karena itu akan nempel di otaknya. Jadi kalau misalnya dia ketakutan atau dia impress sesuatu, kalau bagus oke ya. Tapi kalau misalnya dia karena ketakutan, karena dia kaget, itu bisa nempel loh sampai tua. Jadi menurut aku musik itu nggak ada hubungannya sama umur. Mhm. Tuh, contohnya cucu aku, cucu dari kakak ya, dari kakak. Dia bisa, mereka tuh bisa senang lagu Surat Cintaku yang Pertama. Walaupun mereka bertanya, Nina, Pak Pos itu siapa? Nah, lu. Lalu zaman sekarang nggak ada. Itu nggak ada. Tapi notasi aura lagu itu ternyata bisa nempel sama mereka. Ya, Jadi nggak ada hubungannya sama umur. Coba When I Fall in Love itu dari zaman aku belum lahir loh. ya. Kan? Terus lagu kayak They Ask Me How I Do. Why? Kenapa aku suka itu? Kenapa aku waktu itu nyanyiin? Because of ada yang nempel di aku waktu kecil, di mana my mother itu sering banget dengerin lagu-lagu itu. Jadi itu eh, apa ya? Itu yang nggak bisa kita nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa bilang bahwa oh nggak bisa nih lagu lagu ini bukan buat anak-anak ini apa ini bukan hanya buat orang tua atau nggak ada, nggak bisa, itu nggak ada hubungan. Benar, benar, benar. Mhm. Tapi kalau misalkan lagu atau seni tidak bisa kita kaitkan dengan usia, tapi stamina ngaruh loh Mama Ina. Oh ya, kalau stamina yes, itu kan hubungannya dengan tubuh Nah, ya dan Mama kan. Ina staminanya oke aja ya. eh, Tahu ya gitu ya. Nah, kalau mungkin ya, mungkinnya adalah karena aku alhamdulillah sampai sekarang ini masih tidak punya jobs, yang Ah, artinya aku masih punya kesempatan untuk selalu pakai pakai pita suara, pakai pikiran bagaimana how to handle the situation, gitu kan. ah, Itu dipakai. Jadi orang kalau tetap kerja itu kan pasti sistem kerjanya masih berjalan. mhm. Kalau menurut aku ya, kemungkinan besar itu karena alhamdulillah aku masih apa menjalankan apa jobs ini dengan baik, itu artinya eh, show-nya masih sering lah gitu. Kecuali yang pandemi sekarang ya agak drop ya. Dan virtual mungkin ya. Ya, kan virtual juga punya ada kekurangannya di virtual because of kemarin ini there is so many problem with Ya, our publisher ya. dan pencipta lagu. I don't know why. Jadi menurut saya aku nggak ngerti deh, itu yang harus dibenahi ya. Karena berasa banget waktu itu. Bayangin dari sekian banyak jobs virtual yang kita punya itu bisa dikatakan cuma 10% yang bisa lolos. You know why? Because Ah, 90% itu mereka yang orang yang mau buat virtual shows itu akhirnya punya kendala yang membuat acara itu bisa gagal karena
sistem ini yang masih belum bagus gitu. Publisher, pencipta lagu. Ya kan kalau menurut aku sih ini harus dibenahi. Sayangnya kan akhirnya begini, dipermasalahkan, akhirnya nothing, zero, akhirnya Ya. jadi zero. Zeronya bukan ke aku, tapi zeronya juga ke pencipta itu sendiri. Benar. Ya Benar. kan sayang ya, sayang nggak Aha. sih? Yang namanya rezeki itu kan kita buang begitu, karena kesempatan kan Tuhan yang kasih. Iya, Kalau memberikan benar. kesempatan terus kita buang kan sayang banget. Nah, ngomong stamina lagi, mungkin salah satu poinnya di Mama Ina nggak sering melahirkan kali ya. Anaknya cuma satu. Makanya kayaknya ngaruh deh ke stamina. Mungkin ya, bisa jadi loh itu. Itu bisa jadi. Itu bisa Aha. jadi juga. Kalau terus sering turun mesin pasti ujung-ujungnya drop. Tapi belum tentu juga sih. It's depend on the apa ya, orangnya. Jadi ada nih, Kayak contoh aja deh nih, contoh nih zaman dulu. Kita kan kalau promo itu kan di radio-radio dong. Ya, Bayangin, keliling, muter. dari pagi sampai malam itu bisa, let's say, 6 sampai 7 radio gitu ya. Ya. Jadi waktu itu aku sama, misalkan kita nih satu perusahaan, ada Utali Kumahua, ada Edipia Satu Ade, label lah gitu. satu label. Nah, aku begitu kayak Dian Pramana Putra. Oh, zamannya Jackson Record ya. Ya. Jadi aku tuh di radio yang ketiga, radio keempat tuh udah mulai pada gitu kan ya. Aku sampai radio yang ke-6 itu masih ngejebret gitu loh ngomongnya. Sampai mereka bilang, lu tuh nge-charge di mana sih nak? Itu baterai lu kok masih nyala terus gitu. Jadi memang kalau menurutku satu ada hubungannya juga dengan si manusia ini tersebut, kemampuan tubuhnya sampai mana. Dan satu lagi, mungkin ya. Aku kan kalau ngejalanin sesuatu, I try to be happy. Aku lakukan ini because I want to, karena aku mau, not because of aku cari uang saja. Bukan karena ini, tapi yang jelas aku masalah tanggung jawab dan memang aku suka. Ya. Ada kalau boleh nih aku pengen cerita dulu waktu di Jerman. Belum pulang. Aku naik taksi, kemudian dia nanya, kamu di sini ngapain gitu. Oh, sekarang orang tuaku udah pulang, keluarga aku udah pulang, tapi aku masih di sini karena aku masih rekaman. Aku rekaman di sini kan, aku punya karir di Jerman. Oh, good, dia bilang kan gitu kan. Oh, jadi kamu suka nyanyi, iya segala macam bla 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 bla. Terus dia bilang, aku tanya, kamu jadi supir taksi itu udah berapa lama? Sudah sekian tahun. Oh, terus dia bilang, aku pengen bilang benci sama kamu. Dia bilang, life is like this. Dia bilang hidup itu ya, bekerja itu adalah 3/4 waktu dari 24 jam. 3/4 waktu dari hidup kita per hari. Jadi usahakan 3/4 waktu ini kitanya suka, kitanya happy, kitanya mau. Enjoy. Jadi you enjoy it. Jadi kenapa aku jadi supir taksi? Karena aku nggak bisa disuruh orang, aku nggak bisa diperintah sama orang. Dia bilang, that's why I take this job. Iya. Kan? Terus aku nempel banget, makanya kalau memang nggak suka jobnya mendingan gak usah jalanin gitu. Nah, kalaupun memang urusannya sama tanggung jawab, kita coba deh kita jalaninnya dengan happy, because this is our job gitu. Benar. Itu aja mungkin, dan itu membantu sekali sama kekuatan tubuh kalau menurut Nina. Berarti kuncinya suka, enjoy. Kalau duit mengalir aja, menyusul aja dia. Yes. Kan Tuhan janjikan sama kita itu. Kamu yang tanam bibit padi, kamu yang tanam,
Aku yang mengisi buahnya. Ya. Masa gue yang nanam, gue yang ngisi, kata Tuhan. Lu yang nanam, gue yang ngisi. Yang artinya kalau menurut Anda ya, manusia itu cuma punya kata mau atau tidak mau. Yes? Masalah bisa atau tidak bisa itu cuma hak milik Tuhan. Bukan Ya, kita. benar. Jadi kalau menurut aku sih itu aja. Kalau kita mau ya Tuhan kasih kesempatan untuk minimal di dalam tubuh kita juga dibantu sama Dia. Energi kita, cara kita. Menurut aku sih. Benar-benar. Tapi apa triknya Mama Ina hingga tetap jalan di usia segini? Kita Yes. bukan ngomongin tuanya ya, maaf nih ya. Yeah. Tapi dengan sekian generasi masih konsisten aja dengan warnanya. Orang udah warna macam-macam musik, Mama Ina tetap dengan warna Mama Ina dan itu keren. Aku udah 40 tahun nih ya. Makanya. Kalau sama yang di luar lebih dari 40 tahun. Jadi kalau aku selalu bilang sama anak-anak, even bukan di urusan nyanyi nih, pokoknya mau urusan yang lain pun selalu bilang gini, pikirin yang betul saat kita mau nancepin bendera. Pikirin yang betul. As a singer. Yes, ya. Dalam genre pun pikir yang betul. Aku mau genre yang mana? Dan konsisten di situ. Yes. Jadi itu gue, itu muka gue. Kalau misalnya show tiba waktu ada aku nyanyi lagu dangdut atau lagu rock, it's fine because entertain, kita entertain orang. Tapi di dalam penampilan kita, perform kita adalah album misalnya, ya kan? Album itu adalah aku. Nah itu yang harus konsisten tuh di situ. Ya, jadi orang tuh tahu gitu. This is Vina. Jangan sampai orang tuh nggak tahu bahwa ini Vina tuh sebenarnya yang mana sih? Yang begini atau yang begitu? Jangan. Ini Vina. Aku lihat show Mama Ina selain yang sama si bule itu di Sarbini, aku pernah lihat juga di Mall Kemang. Mall Kemang. Oh yes, oke. Sama Rosa dan Titi DJ waktu itu. Iya, oke, udah lama banget ya. Lama banget bener. Dan salut banget Mama Ina dengan ya mungkin usianya pasti di atas Rosa, tapi lincahnya nggak kalah. Oh, aku ngerti maksud kamu, Henry. Aku ngerti. Jadi gini, poin aku, prinsip aku, kita nggak boleh sok tahu jadi orang. Jadi gini, gue lebih tua dari lo, gue banyak pengalaman. Tapi zaman sekarang adalah zaman lo. Oke. Dan gue akan belajar dari lo. Jadi gitu, maksudnya gini, kamu boleh nanya sama Mama Ina, pengalaman Mama Ina apa aja. Because mungkin itu lebih banyak yang Mama Ina punya dibanding kamu yang baru. Benar. Tapi ada hal yang Mama Ina harus bertanya sama kamu. Mama Ina untuk ikut di alur kamu, karena ini zamannya kamu. Kamu yang lebih tahu, kamu yang paling tahu zaman kamu tuh apa bentuknya, warnanya. Jadi kayak contoh ya, begitu dulu kan sama Ajeng, ibunya Ine kan, sebelum itu kan aku Ajeng. Oke, begitu Ine kita awalnya setiap bulan minimal ada beberapa bulan tuh kita ketemuan. Ya kita ketemuan, kemudian Ine misalnya bilang, Mam kayaknya ini ada desainer beberapa ini bajunya kayak begini-gini, Mama yang cocok kemana, seperti ini. Sampai akhirnya mereka sudah tahu seperti apa maunya, tapi dengan zamannya mereka. Okay? Dan kita adjust ke zaman itu. Yes, kita harus. Kemudian rambut misalnya, Mam kayaknya keren loh kalau begitu, kayak kemarin kayak ponakan aku misalnya, Mama Ina kayaknya sekali-kali kalau nyanyi misalnya di kafe atau di whatever ya, kayak waktu itu di Hard Rock atau di mana, kayak seru juga loh kalau pakai jeans misalnya gitu. Itu denger, itu aku coba untuk dengar itu. Kayak rambut, Mama Ina tuh keren banget tuh ternyata dibentuk kuda. That's it. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak contoh ya, aku waktu itu sempat juga Mas Indro Warkop. Kan mama anaknya bilang, Mama Ina, Papa bandel, dikasih tahu kan yang memanage anaknya. Aku ngomong, Mas Indro, gini deh, emang kita tahu banyak hal, tapi kita nggak tahu banyak juga
Di saat yang seperti sekarang, yang bagus tuh, yang oke apa? Mereka lah yang tahu. Jadi sekarang dengerin anakmu. Pasar dipegang usia mereka. Yes. Toh kita akan tetap hadir sebagai Vina yang umur segini, Ya. yang nggak mungkin juga benar-benar ngikutin persis seperti mereka, tapi setidak-tidaknya warnanya, alurnya bermirip, ada Ya. kemiripan itu. Nah itu sebabnya mungkin yang dimaksud Mas Henry, kok kenapa bisa kayak gitu? Because I always denger apa anak-anak ngomong. Dan satu, kayak make up, ya, rambut, itu aku serahin sama mereka. Aku nggak minta, begini, nggak, aku serahin aja gitu. Paling kalau misalnya ada yang nggak berasa seret, sayang ini kayaknya kalau gini gimana kalau begini. Tapi secara total aku diemin mereka mau bikin apa. Kayak gitu. Berarti mamanya nggak pegang stylist khusus untuk hairdo atau wardrobe?